Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal irit poros ya. Jadi soal irit poros ini ya sebenarnya orang itu banyak yang salah, salah pemahaman ya. Jadi kita lihat bukti lapangan dah. Ya. Penulis nggak khusus sebut merek untuk soal yang pertama ini, tapi rasanya secara general kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya kapasitas mesin itu tidak banyak mempengaruhi konsumsi bahan bakar ya. Kalau dari rata-rata kebanyakan orang, kalau dari kendaraan yang kondisi lama. Kalau kita ngomong kendaraan bukan baru ya, tapi kendaraan yang sudah lama. Kalau kendaraan sudah lama, mau itu yang 110 cc, 150 cc, konsumsi bahan bakarnya rata-rata senada ya. Jadi kalau kita ngomong soal motor matic, kendaraan apapun lah ya, yang 150 atau 110 cc itu konsumsi bahan bakarnya rata-rata sama, nggak beda jauh. Bahkan ada yang sampai bisa mendekati angka motor lagi ya, misalnya 25 km per liter. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Dan ini penulis ngomong motor yang injeksi, motor matic yang injeksi. Sebenarnya dalam kondisi baru pun ya, itu juga sama ya. Orang yang mungkin merasakan beda itu ya mungkin hanya kalau orang yang bisa jalannya lempeng lurus tanpa ada hambatan ya, mungkin itu bisa membedakan, oh kalau yang 150 cc lebih boros gitu ya, kalau 125 cc lebih irit sedikit. Tapi bagi kebanyakan orang sebenarnya bedanya itu nggak banyak ya. Lebih banyak tergantung sama karakternya, karakter cara membawakan motor, cara makainya, pola penggunaannya, kondisi lalu lintasnya, itu yang jauh lebih berpengaruh. Jadi bagi kebanyakan orang, perbedaan kapasitas mesin efeknya kecil kalau dibanding dengan cara memakainya, dibanding dengan cara dibanding dengan kondisi lalu lintasnya. Nah, jadi orang itu ya sebenarnya kalau beli motor sebaiknya tidak usah mempertimbangkan kapasitas mesin ya. Kalau pingin yang irit, harus yang 100 cc, harus yang 110 cc, karena yang cc besar pun bisa dibuat seirit yang motor cc kecil. Yang berikutnya mungkin ini orang banyak yang nggak setuju ya. Motor lama itu lebih irit daripada motor-motor baru. Mungkin banyak yang nggak setuju ya dengan pendapat penulis bahwa kalau ingin motor irit, baiknya beli motor keluaran lama. Ya tentu ya, lama yang dimaksud ini adalah sesudah motor-motor pakai injeksi semua ya, bukan yang masih karbu. Karena ya kalau sekarang orang sudah sudah jarang yang bisa nyetel motor karbu irit itu. Nah ya, yang disetel pun nggak pingin motornya irit, jadi ya dapatnya ya boros. Tapi kalau injeksi kan seringnya susah untuk orang itu
ngotak-atik. Kalau sulit otak-atik ini jadinya ya seringnya kondisi kendaraan lama itu masih orisinil ya, ECU nya, AFR nya masih bawaan, walau ya karena pasti sudah ada sensor-sensor yang rusak, dia kerjanya nggak akan bener. Seperti misalnya barusan ada bro yang mengeluh berbet ya, yang ternyata penyebabnya adalah sensor suhu yang sudah tidak bekerja dengan sempurna kalau di salah satu channel Mbuh Lali. Kendaraan lama tentu yang menulis maksud adalah kendaraan lama yang sehat ya, bukan terawat tapi yang sehat. Mbuh ya apa caranya ben sehat. Kenapa kok penulis ngomong kendaraan lama? Karena pabrikan ini sekarang kan sudah beda karakternya. Yang namanya hemat itu apa sih? Hemat itu kalau kita bisa pakai bensin murah dan kendaraannya bisa irit. Tapi yang sekarang terjadi apa? Tren-trennya kendaraannya sudah oktan tinggi semua, terutama untuk oktan tinggi yang kalau untuk merek Honda kayaknya yang cc kecil pun ya nggak cocok pakai Pertalite. Jadi kalau pakai Pertalite akan jauh lebih boros, yang kemudian kalau dihitung secara rupiah jadi kehitung nggak beda dari Pertamax ya. Dari spek pun ya, dari kompresi saja sudah kelihatan jelas ya bahwa ya motor-motor keluaran baru-baru ini kan kompresinya 11,5 atau 12 kan ya. Nah ini wis gak jelas, apa gak bisa ya wis pakai oktan 92 sekalipun. Butuhnya mestinya oktan 95 kan ya, kalau dari kesepakatan banyak orang. Ya mungkin bisa dipaksakan, tapi ya kalau dipaksakan ya motornya jadi nggak boleh dipergunakan secara maksimal. Jadi motor 150 cc tapi nggak boleh dipakai kencang, karena kalau dipakai kencang resiko jebol, baik itu yang merek Honda atau merek Yamaha. Pakai Pertalite kencang itu bunuh diri, bakal merusak mesinnya. Jadi ya ironinya kalau orang butuh motor irit itu beli model lama, tapi ya tentu model lama yang kondisinya terjaga ya, yang sudah injeksi. Karena kalau beli motor yang baru, motornya nggak bisa pakai Pertalite, motornya harus Pertamax. Pertama pun kurang ideal, harusnya ya Pertamax turbo atau V-Power. Jadi orang pingin irit ya nggak bisa, pingin hemat uang maksudnya, ini nggak bisa. Mungkin pamer irit konsumsi bahan bakar gitu ya, tapi Pertamax turbo ya hitungannya nggak irit beneran kan ya. Ya memang sih pendapat ini ya cuma berlaku selama Pertalite masih ada. Tapi ya seperti kita tahu, kayaknya Pertalite sudah segera dihilangkan. Dan ya kendaraan-kendaraan yang cc-nya besar kayak 160 itu, Honda 160 sudah nggak boleh lagi kan pakai Pertalite sama pemerintah. Jadinya orang kalau ingin ngirit ya beli yang PCX 150 saja ya, terpaksa. Kayak NMAX pun, NMAX New juga ya termasuk yang butuh bensin oktan tinggi. Jadi kalau ingin ngirit baiknya adalah NMAX yang sekelas penulis ini, yang sebelum facelift, sebelum 2020. Ya wes lah, itu saja wes, singkat aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.